Hilangkan stres dan pegal dengan terapi air garam di Pantai Kelapa, Tuban. Rajut kreasi perempuan Jombang tembus pasar mancanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV Bojonegoro, kembali saya Ansari Tilawah menjumpai Anda dalam paket informasi aktual Sketsa Bengawan. Kami telah menyiapkan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya, dan inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Pemirsa, Anda bingung akhir pekan mau kemana? Mungkin Anda bisa mencoba terapi air garam di Pantai Kelapa, Kabupaten Tuban. Air garam yang diproses secara khusus itu mengandung natrium klorida atau NaCl yang ampuh untuk meredakan stres dan pegal. Sambil menemani keluarga berlibur, pengunjung pun bisa berendam untuk memanjakan kaki setelah seharian beraktivitas. Lokasi terapi air garam ini berada di area wisata Pantai Kelapa, Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Wisata ini ada di samping Jalan Nasional Pantura Tuban. Seperti namanya, wisata terapi air garam ini berada di dekat Pantai Laut Utara. Anda cukup masuk ke area wisata Pantai Kelapa, lalu berjalan menuju tempat terapi air garam yang berada di samping pantai. Di sini terdapat beberapa kolam yang masing-masing bisa Anda gunakan untuk merendam kaki. Sementara itu di masing-masing kolam terdapat 2 sumber air panas dan air laut yang sudah dibersihkan, sehingga pengunjung bisa mengatur tingkat kepanasan sesuai selera. Saat air penuh, petugas terapi akan menuangkan 1 kemasan garam yang diolah khusus ke masing-masing kolam. Garam kemasan yang digunakan terapi ini diolah secara khusus dari air laut utara dan telah melalui beberapa kali penyulingan, sehingga kerap digunakan pengunjung untuk relaksasi, menghilangkan pegal dan capek. Ini pengunjung dari mana ini? Dari Tuban sini aja. Ini menikmati apa ini, Mbak? Ini terapi air garam. Iya. Rasanya gimana? Rasanya itu ada panas-panasnya, terus ada cikit-cikitnya juga, sama lebih enteng gitu. Terus ini manfaatnya apa ini katanya? Buat merelaksasi otot bisa, terus apa ya, buat pegel-pegel juga bisa. Ini sudah berapa kali Mbak nyoba ini? Baru ini sih, baru pertama kali ya. Meski terapi air garam ini baru dibuka 1 tahun terakhir, jumlah pengunjung yang datang cukup banyak, khususnya dari lokal Tuban. Para pengunjung mengaku datang terapi garam karena bermanfaat untuk menghilangkan stres dan merelaksasi otot. Ini terapi air garam. Rasanya gimana Pak? Rasanya hangat, terus kaki terasa ringan Mas. Apalagi habis perjalannya enak gitu. Ini baru pertama kali atau sudah sering? Pertama kali saya. Dari mana pengunjung dari mana? Dari Tuban aja. Ini manfaatnya apa nih? Ini manfaatnya menghilangkan stres, terus merelaksasi otot-otot biar nggak kaku lah kayak gitu. Berarti habis mudik menyempatkan ke sini gitu Pak ya? Iya. Jadi kemarin mudik ke Nganjuk, habis itu terapi garam di sini. Sementara itu, menurut petugas terapis air garam di Pantai Kelapa Tuban, Warsito, garam yang digunakan terapi merupakan garam khusus yang diproses sendiri. Air laut Pantai Utara Jawa setempat disuling dan dimixing serta dikontrol ketat 3 hari sekali untuk memastikan kandungan natrium klorida atau NaCl kurang lebih 96%, sehingga manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh pelanggan. Garam ini kita buat sendiri, jadi garam yang kita pakai ini tidak membeli di luaran, ini kita proses sendiri, kita memanfaatkan air laut yang ada di Pantai Kelapa atau di Laut Jawa, kita suling, kita endapkan, kita pilah, kemudian kita mixing airnya, kita kontrol setiap 3 hari sekali berapa kadar yang ada di garam itu, baru sampai nanti memuncak, mengkristal menjadi garam yang kita punya.
Dan kadar garam kita yang punya ini NaCl-nya kurang lebih 96%. Pak, ini pengunjung biasanya dari mana saja, Pak? Kalau pengunjung bervariasi, mulai dari Jawa Timur sampai luar Jawa Timur sudah pernah merasakan terapi air garam yang ada di Pantai Kelapa. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Untuk mencoba terapi air garam, pengunjung dikenakan biaya Rp25.000 per orang dengan batas waktu berendam selama 20 menit. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, seorang perempuan di Kabupaten Jombang mampu memproduksi karya tangan hingga menembus pasar internasional. Karya berupa aneka rajut kebutuhan sehari-hari ini dikerjakan dengan memberdayakan ibu-ibu tetangganya. Mulai dari tas, boneka, pakaian, sepatu, kopiah, hingga aneka karya rajut dikerjakan di rumahnya. Dan berikut liputannya. Beginilah keseharian Anu Handriningrum, perajut asal desa Mojongapit, Kecamatan Jombang Kota, Kabupaten Jombang. Di lapak sederhananya, dirinya bersama sejumlah perempuan tetangganya terus menyelesaikan pesanan pelanggan. Mulai dari tas, sepatu, boneka, gantungan kunci, hingga aneka karya berbahan benang rajut. Tangan dan mata perajut ini bekerja seirama hingga membentuk motif dan pola tertentu. Tangan terampil perempuan ini telah menghasilkan cuan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Perempuan berusia 55 tahun ini sudah menggeluti usaha rajut sejak masih kecil. Perempuan ini mengaku menekuni usaha karena memang hobi. Sejak kecil dirinya suka merajut benang. Hingga kini keahliannya telah menghasilkan ribuan karya yang sudah dikirim ke sejumlah negara, mulai dari Jepang, Belanda, Italia, Yaman, hingga Turki. Rajutan tangannya biasa dijual mulai harga terendah Rp5.000 hingga jutaan rupiah. Ini hobi dari kecil, suka gitu, membuat itu dulu. Waktu itu kecil itu suruh buat itu loh, tataan gelas kayak gitu, itu sudah laku dulu. Waktu SD itu sudah laku. Jadi sampai sekarang, malah sekarang sudah banyak di YouTube itu, jadi malah berkembang, menggeluti atau belajar merajut untuk sampingan lah, kalau nggak untuk pekerjaan yang rutin, untuk sampingan. Nanti kalau kita kan kalau sudah tua itu ada keterampilan gitu loh Pak, ada keterampilan nganggur, sudah nggak kerja, lah itu kita merajut buatkan anak cucu, malah kalau bisa menjual kan lebih bagus. Di momen Hari Kartini ini, dirinya berharap kerajinan merajut tidak hanya menjadi kegiatan kelompok perempuan lansia. Dirinya bersedia memberikan les gratis untuk perempuan-perempuan muda menekuni usaha yang juga bisa menjadi sumber mata pencaharian dengan tetap di rumah. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, momen Ramadan dan Lebaran dimanfaatkan sebagian warga untuk memugar makam. Kondisi ini membuat pengrajin batu nisan di Kabupaten Bojonegoro kebanjiran pesanan. Bahkan jumlah pesanan meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Momen Ramadan dan Lebaran biasanya dimanfaatkan oleh sebagian warga untuk memugar makam leluhur mereka. Kondisi ini menjadi berkah tersendiri bagi para perajin batu nisan. Salah satunya seperti yang dirasakan Abah Prayitno, pengrajin batu nisan di Desa Trucuk, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro. Selama bulan Ramadan hingga momen Lebaran ini, pesanan yang datang masih terus mengalir. Bahkan hingga saat ini ia masih terus menyelesaikan sejumlah pesanan yang datang dari pelanggan. Dalam sehari, Prayitno mampu membuat 3-4 batu nisan dengan berbagai ukuran, baik ukuran besar maupun kecil, dengan berbagai model batu nisan pesanan pelanggan. Sedangkan untuk harga setiap batu nisan dijual dengan harga mulai dari Rp200.000 hingga Rp500.000. Abah Prayitno mengakui jika saat ini pesanan batu nisan makam meningkat drastis jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya pada momen Ramadan dan Lebaran, jumlah pesanan hanya kisaran 30-50 biji. Tahun ini meningkat menjadi 60 biji batu nisan.
Boleh jelaskan sedang membuat apa ya ini? Batu nisan. Oh, batu nisan. Ini pesanannya banyak atau bagaimana Pak sekarang? Ya banyak, sekitar 50-an lah. 50-an. Untuk dibandingkan tahun sebelumnya gimana Pak untuk pesanannya? Banyak sekarang. Dulu hanya 30, sekarang 50 lebih. Untuk jenisnya ada apa saja Pak biasanya buat batu nisan ini? Banyak. Jenisnya modelnya ada apa aja biasanya di sini pembuatan? Ya ada yang batok biasa, ada yang minta model-model. Untuk harganya ini sekitaran mulai berapa Pak? Untuk harganya? 250 sampai 500. Batu nisan yang dibuat Prayitno dipasarkan di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, tebar teror rusak kendaraan, Polres Tuban tangkap kawanan gangster remaja. Informasinya hadir sesaat lagi, kami segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kawanan gangster remaja menebar teror di jalanan Kabupaten Tuban. Gerombolan liar itu melakukan konvoi sepeda motor sambil menebar teror kepada warga dan pengguna jalan. Sebanyak 10 anak di bawah umur berhasil diamankan lalu diserahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Rombongan konvoi lanjut. Ratusan anggota gangster remaja melakukan aksi konvoi sambil menebar teror kepada warga dan pengguna jalan di jalur Pantura, Desa Sugiwaras, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban pada Jumat dini hari. Mendapati laporan warga, petugas kepolisian setempat langsung datang ke lokasi dan menangkap anggota gangster remaja berusia antara 14 hingga 17 tahun. Mereka selanjutnya digelandang ke Polres Tuban untuk dimintai keterangan. Sementara untuk memberi efek jera, polisi memotong rambut mereka agar lebih rapi. Penangkapan ini bermula dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas konvoi para gangster. Sebanyak 100 anak berkonvoi menyusuri jalanan sambil menebar teror kepada masyarakat maupun pengguna jalan. Bahkan tak jarang mereka menyerang kendaraan yang dirasa mengganggu konvoi. Dalam peristiwa ini, sebuah mobil patroli Jatanras Satreskrim Polres Tuban menjadi korban. Kendaraan berplat hitam ini dirusak gangster karena ketahuan membuntuti dari belakang. Meski demikian, polisi berhasil membubarkan konvoi dan mengamankan 10 anak. Dari tangan para pelaku, petugas turut mengamankan pipa besi, bendera gangster, serta sepeda motor yang digunakan konvoi. Selanjutnya, para anggota gangster diserahkan kepada orang tua masing-masing agar mendapat penggunaan. Proses penyerahan berlangsung dramatis, diwarnai isak tangis. Tadi malam memang ada, itu kita lihat sendiri mobil petugas itu, ada yang pecah. Ya. Itu juga ulah dari adik-adik, ya, ulah daripada adik-adik. Itu yang diamankan total berapa, Nek? Yang diamankan total 10, ya, karena yang 2 ini kami dapat dari jalan, sehingga kami pulangkan tadi malam. Jadi yang 8 kami bawa ke sini. Maksudnya kami aman tidak pada saat di TKP. Untuk rombongan konvoi sendiri ada berapa, Nek? Untuk rombongan sendiri, konvoi tadi malam itu kemungkinan kurang lebih dari 60 lebih, Pak. 60 motor. Kalau berboncengan berarti 100 lebih kan. Nah ini yang perlu kita antisipasi bersama teman-teman media. Apabila ada
menjumpai seperti itu, kapanpun saya minta saya nomor telepon saya terbuka, tidak pernah saya matikan ya HP saya selalu siap, saya on call. Beberapa waktu ini warga dan pengguna jalan di Kabupaten Tuban diresahkan dengan aksi gangster. Mereka kerap konvoi motor menyusuri jalanan. Polisi berharap peran orang tua dalam mengawasi pergaulan anak-anak ditingkatkan. Syuki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu pemirsa, sebuah mobil terbakar saat terparkir di sebuah garasi rumah di Kabupaten Ngawi. Diduga mobil tersebut terbakar akibat korsleting kelistrikan pada aksesoris lampu. Beruntung kebakaran dapat segera diatasi hingga tidak merembet ke bangunan rumah. Sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah Yuli Ekowati, warga desa Jururejo, Kecamatan Kabupaten Ngawi terbakar. Api dengan cepat menyebar dan membakar seluruh bagian mobil. Pemilik mobil dan warga panik langsung melaporkan kejadian ini kepada petugas pemadam kebakaran setempat. Diketahui mobil Nopol AE 1453JU ini terbakar hebat saat terparkir di garasi rumah. Dengan bantuan warga, petugas damkar yang tiba di lokasi kejadian langsung memadamkan api yang terus membesar. Beruntung api dengan cepat dipadamkan sehingga tidak merambat ke bagian rumah. Tadi awalnya memang pulang cari makan, terus lihat ke arah rumah sini, itu posisi udah ada apinya sih, udah besar. Terus kayak klakson kan nyala terus. Itu udah langsung teriak kebakaran tadi. Tapi untuk detailnya memang nggak tahu sih. Jadi sempat ngomong ke tetangga teriak gitu, terus akhirnya ada kakak sepupu saya yang telepon ke damkar, langsung telepon. Sementara itu pemilik mobil, Yuli Ekowati mengaku jika mobil itu baru saja ia pakai dan terparkir sekitar 5 menit. Awalnya diketahui ada asap yang keluar dari bagian pintu depan. Saat dicek ternyata dari kabel lampu aksesoris pintu. Meski dicoba dipadamkan dengan menggunakan kain basah, malah keluar api dan terus membesar hingga membakar seluruh bodi mobil. Aksesoris lampu di bawah, kan kalau dibuka nyala itu. Terus? Dari itu kan kayak keluar asapnya. Tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja. Terus tak tinggal, gak tahunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi ternyata udah nyala, ada apinya. Tak kasih anduk, tak kasih air, tak tutup, udah bisa lagi. Nggak suruh. Anak-anak tak suruh pergi aja. Terus langsung menyala. Sampai api jauh ya itu? Nah, suami kan nanya itu langsung lampu saya matikan, listriknya udah gas tak ambil. Selain mobil ya, di ini aja mobil aja depan rumah. Sama teras ini ya seperti ini. Iya, baru aja tak pakai, paling baru 5 menit. Terus konslet tuh ya? Iya, mungkin dari konslet aksesoris mobil. Setelah api berhasil dipadamkan, warga bersama petugas damkar mengeluarkan bangkai mobil dari garasi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, menjelang pemilihan kepala daerah Pilkada di Kabupaten Jombang, sejumlah partai politik mulai melakukan pendekatan ke sejumlah calon. Salah satunya PKB dan Gerindra yang mengklaim sepakat mengusung kepala desa sekaligus ketua Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Jombang, Warsubi. Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Jombang mulai mensosialisasikan kandidat bakal calon bupati yang diusungnya. Di Ponpes Mambarul Ma'arif, Denanyar, Jombang, PKB yang peraih 12 kursi DPRD pada pemilu 2024 ini mensosialisasikan dukungan ke pengasuh pondok pesantren Kiai Haji Salam Sokib pada Jumat sore. Pengurus partai yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar ini sepakat mengusung Warsubi, kepala desa Ngojo Krapyak, sebagai bakal calon bupati pada Pilkada serentak tahun 2024 mendatang. Mas Zureni, Wakil Ketua Dewan Suro DPC PKB mengatakan setelah ada kesepakatan PKB dengan Partai Gerindra untuk mengusung Warsubi, pihaknya langsung bergerak ke Kiai Kultural. Tujuannya untuk meminta doa restu sekaligus menyampaikan kesepakatan politiknya.
Warsubie menurut PKB dianggap sebagai sosok yang lengkap memimpin Kabupaten Jombang. Selain pengalaman kepala desa 3 periode, Warsubie adalah ASN yang mengenal tata kelola administrasi. Belum lagi keberhasilannya di bidang usaha perunggasan. Soal wakil, PKB menyerahkan ke Warsubie dengan ketentuan mendapatkan dukungan kiai dan ulama. Dari DPC PKB dan dari pengurus Gerindra DPC Partai Gerindra Kabupaten Jombang sudah untuk sepakat mengusung Bapak Haji Warsubie sebagai Bupati Jombang 2024. Untuk pasangannya, Pak? Kemudian dari kesepakatan itu kami yang di DPC PKB menyampaikan kepada beliau dan seluruh jajaran pengurus hari ini adalah sowan kepada kiai, dan kiai secara kulturalnya yang ada di Jombang kita sowan kepada Yai Salam Sohib yang ada di Denanyar ini. Kemudian dari jajaran Pak Warsubie nanti yang sebagai bupatinya, maka PKB menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Warsubie yang akan diminta untuk menjadi wakil bupatinya. Dari wakil bupatinya ini adalah kita mendapatkan izin dan doa serta kesepakatan dari para kiai yang ada di Jombang. Sementara Warsubie menyambut baik dukungan PKB dalam pencalonan dirinya. Disinggung soal bakal calon wakil yang mendampingi, Warsubie menyerahkan kepada Rembuk Kiai se-Kabupaten Jombang. Selain Gerindra dan PKB, Warsubie mengklaim sudah didukung Partai Golkar dan Partai Demokrat. Wakadi kepala desa kanon partai. Jadi kami ini milik PKB, milik Gerindra, dan juga milik semua masyarakat. Jadi kami ini adalah kepala desa, ya alhamdulillah ini Partai Gerindra, Partai PKB, dan juga insya Allah ada Partai Golkar dan juga Partai Demokrat akan bergabung untuk mengusung kami. Pak, apa motivasi Bapak mau untuk dicalonkan menjadi calon Bupati Jombang? Ya, kami ingin membangun Jombang yang lebih baik. Kami paham betul masyarakat Jombang, kami paham betul karakter masyarakat dan penduduk Jombang yang ada di pedesaan. Konstruksi pembangunan ada di desa, karena sebagian besar 90% masyarakat ada di desa. Jadi konstruksi APBD seharusnya 80% dimasukkan ke desa, yang 20% untuk perkotaan. Jadi kita harus membangun desa, menata kota dengan sebaik-baiknya. Nama Warsubie mencuat menjadi kontestan pemilu kada karena figurnya yang dianggap lengkap. Setelah berhasil mengantarkan kedua anak dan menantunya menjadi legislator di DPRD Kabupaten dan Provinsi, kini giliran dirinya maju menjadi bupati. Keluarga pengusaha unggas ini akan bertarung melawan incumbent Munjidah Wahab dan Sumrambah yang dikabarkan juga akan kembali berlaga di pemilu kada yang akan digelar 27 November 2024 mendatang. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Usai jeda informasi mengenai selama libur lebaran, okupansi hotel di Ngawi cenderung minim. Kami hadirkan usai jeda, kami segera kembali. Pemirsa, Anda masih bersama kami. Tingkat keterisian kamar hotel di Kabupaten Ngawi selama momentum libur lebaran kemarin sangat minim. Berdasar data dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, tingkat okupansi hanya mencapai 16%.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi mencatat untuk okupansi atau tingkat keterisian kamar hotel selama libur lebaran kemarin sangat minim. Secara keseluruhan, hasil laporan dari masing-masing pengelola hotel, okupansi hanya 16% dari jumlah kamar yang disediakan. Kepala Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsih menjelaskan, secara keseluruhan dari 14 hotel yang ada terdapat 2.591 kamar, sedangkan untuk tingkat keterisian hanya 16% atau sekitar 415 kamar, sehingga untuk okupansi jauh dari harapan. Ia menilai minimnya okupansi hotel karena warga yang datang cenderung tinggal di rumah anggota keluarga atau kerabat, sedangkan untuk pengunjung hotel kebanyakan hanya mereka yang transit sebelum melanjutkan perjalanan mudik. Wiwin mengakui jika untuk semua hotel yang ada saat ini juga baru tingkat kelas melati. Meskipun begitu, hal ini berbanding terbalik dengan restoran dan pusat oleh-oleh yang selalu penuh selama libur lebaran kemarin. Kalau 16% kurang lebih berapa ribu orang? Okupansi hotel selama lebaran di Ngawi ini kurang sesuai harapan, Mas. Jadi mungkin karena masyarakat yang ke Ngawi adalah mudik, mereka menginap di rumah masing-masing, jadi hotel hanya sekitar 16% untuk tingkat okupansinya dari 2.591 kamar yang tersedia selama libur lebaran. Tapi kalau kondisi restoran sendiri seperti rumah makan di Ngawi? Restoran, rumah makan penuh semua, kita sampai habis-habis kemarin, termasuk juga oleh-oleh. Oleh-oleh itu luar biasa permintaannya. Cukup tinggi. Tinggi. Jadi nanti untuk ke depan untuk rencana paket wisata mulai dari kuliner, perhotelan sama wisata sendiri seperti apa? Harapan saya untuk tahun depan atau kedepannya nanti kalau Ngawi sudah punya hotel yang bagus, ini sudah tahap pembangunan, jadi kami lebih konsentrasi lagi untuk menarik wisatawan supaya bisa menginap di Ngawi. Jadi di Ngawi ini sebenarnya tidak cukup 1 hari kalau semuanya dikunjungi. Tapi saat ini memang baru tempat-tempat tertentu yang dikunjungi, jadi wisatawan belum semuanya berminat menginap di Ngawi. Wiwin menambahkan, pembinaan terhadap pengelolaan hotel juga terus dilakukan dinas ini untuk bertujuan agar pengunjung hotel lebih meningkat dan merasa nyaman. Pihaknya juga melalui pengurus Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pengunjung hotel. Termasuk ke depan akan diupayakan ada paket wisata Ngawi sekaligus untuk penginapannya. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Baai menghadiri panen raya padi di wilayah Kabupaten Ngawi. Jenderal Bintang 2 ini berjanji mengerahkan anggota TNI, mulai Korem, Kodim, Koramil untuk mengawal ketahanan pangan terutama produksi padi. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rafael Granada Baai mengikuti panen raya padi di Desa Sekar Putih, Kecamatan Widodaren, Ngawi pada hari Jumat. Dalam kesempatan ini, Jenderal Bintang 2 tersebut mengatakan jika TNI telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk menjaga ketahanan pangan, termasuk diantaranya peningkatan produktivitas padi. Sehingga TNI akan melakukan backup penuh terhadap setiap kegiatan pertanian, mulai dari distribusi pupuk, bibit hingga nanti pasca panen. Sehingga sangat diperlukan koordinasi dengan jajaran sekitar, baik di tingkat provinsi maupun pemerintah daerah, termasuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Menurutnya, hal ini juga tindak lanjut perintah dari Kasat TNI AD dalam optimalisasi produktivitas hasil pertanian. Terlebih di wilayah Jawa Timur, terdapat 498.088 hektar lahan persawahan, dan baru sekitar 36.000 hektar yang mampu panen 3 kali setahun. Ini karena banyaknya lahan persawahan tak ada hujan sehingga baru bisa melakukan tanam dan panen 1 kali dalam setahun saat musim penghujan. Maka diperlukan terobosan untuk persediaan irigasi persawahan agar mampu mencapai target luas lahan tersebut bisa 3 kali tanam atau panen setiap tahun. Jenderal Bintang 2 ini juga mengingatkan pada bulan Mei mendatang akan ada ancaman atau fenomena El Nino Gorilla
yakni musim kemarau yang cukup panjang sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian menjadi prioritas. Beberapa waktu yang lalu sudah rapatkan dengan Mentan untuk di wilayah Kodam 5 Brawijaya atau di wilayah Provinsi Jawa Timur memiliki sawah yang cukup luas, cukup besar, dan terutama sawah-sawah tada hujan. Kita memiliki sawah tada hujan yang cukup luas, namun belum kita optimalkan. Nah, sawah tada hujan ini kita punya baru 1 kali panen atau 1 kali tanam. Nah, saat ini kita akan optimalisasikan menjadi 2-3 kali tanam. Karena kita mengantisipasi kemungkinan akan kita hadapi El Nino Gorilla ke depan. Yang dimana kemarau lebih terik daripada kemarau sebelumnya. Sehingga harapan kita kalau sawah-sawah tada hujan bisa kita optimalkan menjadi 2-3 kali tanam, kemudian sawah-sawah yang sudah teririgasi bisa sampai mencapai 4 kali tanam. Maka Jawa Timur dapat menyuplai atau menutupi kekurangan beras untuk seluruh rakyat Indonesia di seluruh provinsi. Jadi harapan kita memang Jawa Timur sudah surplus, tetapi kita baru surplus untuk wilayah Jawa Timur dan sekitar. Bangsa kita berharap Jawa Timur bisa menyandang dan menutupi, membackup seluruh kebutuhan beras di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang kita cukup besar. Kita punya 498.088 hektar. Pangdam menegaskan jika ketahanan pangan harus menjadi prioritas dalam mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Maka tidak boleh ada yang main-main sehingga diperlukan pengawalan atau backup penuh baik dari TNI maupun Polri. Pihaknya secara tegas akan memberikan sanksi yakni sesuai hukum yang berlaku jika ada yang main-main dalam distribusi pupuk atau bibit bagi petani. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.